Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Dan tentunya hari ini saya masih bersama narasumber kita nih ya Pak Hendy. Pak, kita masih membahas terkait dengan sengketa lahan situ Rancagede. Nah selanjutnya nih Pak, tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa memang kalau kita berbicara tentang hukum ya Pak, ini harus ada bukti valid. Kalau memang mau diperjuangkan ya hak-haknya. Nah, apa dasar hukum nih Pak yang menjadi pijakan klaim atas lahan di situ Rancagede ini dari pihak masyarakat? Jadi dasar hukum kita sudah sangat jelas, tadi sudah saya utarakan. Jadi bahwa memang kita memiliki peta rincik 1951, kemudian didaftarkan dokumen ketetapan pajak itu DHKP, kemudian ketetapan pajak, kemudian ada SPPT yang memang itu merupakan hak turun-temurun. Jadi pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria itu. Jadi hak turun-temurun. Ya itulah dasar kami untuk melakukan sebuah gugatan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Banten. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu klaim yang memang dimiliki ya Pak ya oleh para warga yang memang tadi menggugat 9 tergugat tersebut ya Pak. Iya, jadi harus cukup jelas dikatakan bahwa Provinsi Banten mengatakan bahwa itu tanah negara, tapi belum bisa dapat membuktikan itu tanah negara. Ya, karena sejelas-jelasnya hukum itu bukan hanya sekedar untuk disampaikan tadi apa yang saya sampaikan. Jadi harus bisa dibuktikan. KUH Perdata 1865 itu. Nah Pak, ngomongin tentang sengketa lahan Pak, sebenarnya kan ini bukan terjadi hari ini saja ya Pak ya. Dan sebelum-sebelumnya ada banyak sekali memang polemik yang terjadi ini yang berkaitan dengan sengketa lahan pemirsa. Nah kemudian Pak, ada banyak sekali masyarakat juga yang tadi ya Pak awam terkait dengan bagaimana nih penyelesaian dari sengketa lahan. Sebenarnya nih Pak, selaku kuasa hukum nih Pak, bagaimana sih proses penyelesaian sengketa lahan itu? Jadi memang namanya sebuah penyelesaian, proses penyelesaian sengketa lahan itu dapat dilakukan ada dua opsi. Satu, dilakukan sebuah gugatan kepada pengadilan negeri. Yang kedua dapat dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Tapi dalam hal ini kami menegaskan untuk melakukan sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, itu kami meluruskan fakta-fakta yang ada, bahwa dinyatakannya keabsahan itu tanah milik tersebut adalah milik tanah kami, yaitu tanah warga Babakan, Kecamatan Bandung. Maka dari itu kita lakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mereka di Pengadilan Negeri Serang. Nah, setelah kemarin juga kan akhir pemerintah juga mengklaim bahwa ini adalah tanah pemerintah nih Pak ya. Sebenarnya status hukum lahan tersebut sebelum dan sesudah terjadi sengketa seperti apa nih Pak? Sebetulnya dari dulu tidak ada namanya polemik sengketa lahan itu. Kalaupun memang dinyatakan harusnya ada, itu harus wajib dibuktikan. Yang kemudian kalaupun memang pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa itu tanah negara, seharusnya cepat-cepat gitu menduduki tanah tersebut atau menguasai lahan tersebut yang merupakan tanah negara. Tapi jangan kemudian tanah itu sudah beralih, status bukti kepemilikannya saat ini dimiliki oleh Pokpan, saat ini baru diklaim gitu. Karena lucu, yang namanya tanah milik aset pemerintah Provinsi Banten itu didapatkan kan tahun 2000 seharusnya. Jadi kenapa tahun 2000? Karena Provinsi Banten itu berdiri tahun 2000. Lepas dari Jawa Barat. Kalaupun memang dinyatakan itu tanah negara sebelum tahun 2000, berarti tahun berapa? Gitu kan. Kalau memang dikatakan tahun 99, tahun 98, harus ada data pendukung. Kalaupun memang itu hibah diberikan dari Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya didirikan Provinsi Banten, hibahnya surat apa? Hibahnya mana surat hibahnya? Ada bukti gitu kan. Nah, gitu ada ya, bukti. Pak ya? Terus geger di media massa bahwa pemerintah Provinsi Banten memiliki ANRI, gitu kan, Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI yang macam seperti apa? Buka dong dalam publik. Hayu kita buka-bukaan. Jadi sudah jelas. Nah, sekarang ini kan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terdahulu gitu kan, keterbukaan informasi publik. Ayo kita buka. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kan. Tapi sampai saat ini nggak terbuka nih Pak. Iya, jadi jangan sampai mengaku tapi tidak bisa dibuktikan. Gitu kan. Ada pasal yang mengatakan bahwa 163 HIR, ya kan, Junto 283 RBG, siapapun yang menyatakan sesuatu hak
wajib bisa membuktikan. Sebagaimana pasal 163 HIR, Junto 283 RBG itu. Kemudian ditetapkan juga di pasal 1865 KUH Perdata. Siapapun yang bisa mendalilkan sesuatu hak gitu, untuk menggugurkan, membantahkan sesuatu hak yang lainnya, maka wajib dibuktikan 1865 KUH Perdata. Jadi mana pembuktiannya Provinsi Banten kalau itu tanah negara? Jangan gitu kan? hanya asal klaim mentang-mentang punya pemerintah. Oh lah gitu iya, ya, kalau sebagai begitu pemerintah. banyak juga yang diakui. Saya juga bisa saja mengakui tanah ini, tapi tidak bisa membuktikan, wah fatal itu. Gitu. Jadi kalaupun memang dinyatakan itu tanah negara, mana dokumen pendukungnya, mana asal usul tanah tersebut, ada warka yang ditandatangani, siapa asal usulnya, ada surat pelepasan hak abdikasi, kan begitu. Harus jelas dong. Betul, Gitu. betul. Jadi ini juga menjadi satu bentuk pengetahuan Pak kepada masyarakat. Karena kan tadi ya Pak, masyarakat juga kan mengaku ini tanah miliknya, tapi terkadang ada beberapa kasus yang akhirnya memang di hak milik gitu ya. Ini dinyatakan bahwa ini adalah milik pemerintah gitu kan. Dengan biasanya ada dikasih ketakutan kami memiliki bukti ini. Tapi tadi akhirnya ya Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan ini juga lebih mempertegas kita nih ya pemirsa. Kalau ada apa-apa dan itu memang membawa ke ranah hukum, bukti yang paling penting ya Pak. Iya. Jadi bukti pemirsa. Nah, kemudian nih Pak ya, namanya juga proses hukum kan, ada beberapa tingkatan yang dapat dilakukan. Apakah nih Pak, sebelumnya sudah ada upaya mediasi ataupun negosiasi nih Pak, sebelum diajukan ke pengadilan? Kalau kita sih pada prinsipnya sebagai tim kuasa hukum yang kemudian kita sudah pernah berbincang juga dengan seluruh masyarakat yang menguasakan hak kepentingan hukumnya kepada kami, kita welcome. Sepanjang pihak pemerintah Provinsi Banten dan pihak pemerintah Kabupaten Serang tidak mengakui kembali terhadap tanah tersebut, kami welcome, siap mediasi, siap buka berkas secara data fisik dan data yuridis, yang kemudian kami pun sebelum melakukan sebuah gugatan ke pengadilan negeri, kami sudah melayangkan surat pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin, yang kemudian jawaban itu tidak puas kami terima. Kenapa Pak? Karena surat itu kita sudah melayangkan surat keberatan terhadap penetapan atau pengakuan Provinsi Banten yang menyatakan bahwa itu tanah negara Situ Rancegede Jakung, Kecamatan Pamarayan, yang kemudian kita sudah melakukan upaya administrasi. Kalau di dalam PT UN itu ada upaya administrasi terlebih dahulu, kita sudah lakukan upaya administrasi yaitu surat keberatan tanggal 27 Mei 2024. Karena jawaban itu tidak kami anggap bahwa tidak pas, gitu, kami lakukan gugatan. Jadi memang sebelumnya sudah mencoba untuk baik-baik ya Pak ya, dengan tadi salah satunya juga melayangkan berbagai ada mediasi dan yang lain-lain, tapi ternyata termasuk kita sudah memberikan surat-surat sebelumnya kepada Provinsi Jawa Barat, Bupati Serang, kemudian kepada PJ Gubernur, kepada DPKAD, sudah kita layangkan suratnya. Tapi tidak digubris atau tidak ada gubrisan, tidak ada respon ya Pak, dan akhirnya ya tadi kalau misalnya tidak ada respon ya maka kami lakukan gugatan itu menyatakan keabsahan kami, gitu. Jadi ayo kita sama-sama membuktikan keabsahan terhadap bukti kepemilikan tanah tersebut. Baik. Nah, lalu nih Pak ya, langkah seperti apa yang harus dilakukan nih Pak dalam menyelesaikan persoalan Situ Rancegede ini? Karena sebenarnya ini persoalan Situ Rancegede ini cukup panjang ya Pak, cukup rumit juga sebenarnya. Sebetulnya kami anggap tidak rumit. Kalau Bapak anggap nggak rumit ya Pak ya? Rumitnya kan adanya sebuah pengakuan, adanya sebuah klaim, klaim yang dilakukan oleh pihak provinsi, gitu, yang kemudian diadukan ke kejaksaan, gitu kan, tinggi Banten. Kalau memang itu diakui pada dasar terdahulu, harusnya sebelum transaksi itu dong. Sebelum diadakannya sebuah peralihan hak dari masyarakat kepada modern kepada Pokpan. Harusnya seperti itu. Di-cut dulu tuh. Ini tanah negara, tidak boleh dilakukan. Gitu kan. Kemudian dibuat patok atau dibuat apa ya? Ada pembatas lah ya gitu, tembok atau apa, itu tanah negara. Yang kemudian masyarakat juga artinya ini bukti kami, kok diakui oleh negara. Itu tidak ada terdahulu. Dari tahun 2012 itu tidak ada. Tapi kemudian sudah dialihkan haknya,
baru mencuat. Gitu. Jadi lucunya itu sudah beralih kepada orang lain, baru diakui. Diakui ya Pak. Gitu. Dulu-dulu kemana gitu Dulu-dulu ya Pak kemana? Tidur atau gimana pemerintah Provinsi Banten ini? Sok mah nggak dijawab gitu. ya Pak ya, Khususnya itu pemerintahan. DPKD dan BPKP gitu, Badan BPKP. Pengawasan Keuangan Pembangunan. Termasuk aset juga BPKD. Termasuk aset juga, karena memang kita ya Pak ya, kita juga sempat mengundang beberapa pihak yang memang ini sebenarnya bisa memberikan informasi terkait dengan penyelesaian dari situ Rancagede ini. Namun beberapa masih bungkam juga nih Pak ya, kita masih tetap menunggu juga nih Pak ya, agar ini dapat terselesaikan. Nah baik pemirsa, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.